Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Farsal Farizi dari kelas 4D dengan NIM 240900135. Di sini saya akan mempresentasikan proyek aplikasi absensi karyawan berbasis Java yang telah saya kembangkan. Sebelumnya, pada presentasi ini saya akan menjelaskan yaitu desain thinking pengembangan aplikasi, fitur CRUD yang sudah berhasil dibuat, penjelasan kode pemrograman utama, implementasi generic programming di dalam aplikasi, dan yang terakhir yaitu demo singkat penggunaan aplikasi. Nah, aplikasi ini dibuat menggunakan Java Swing untuk tampilan antarmuka dan MongoDB sebagai database penyimpanan data. Nah, sebelumnya pada tahap pertama, saya menggunakan metode design thinking untuk menemukan kebutuhan aplikasi. Masalah utama yang ditemukan adalah proses absensi masih dilakukan secara manual, sehingga data mudah hilang, pencarian data lama, dan proses rekap absensi tidak efisien. Nah, berdasarkan masalah tersebut, saya membuat sistem absensi yang mampu menyimpan data karyawan, mencatat data absensi, mempermudah pengolahan data, menghubungkan aplikasi dengan database MongoDB. Nah, pada tahap ini saya menentukan fitur utama aplikasi yaitu login admin, manajemen data karyawan, sistem CRUD, penyimpanan data otomatis ke MongoDB, struktur kode yang reusable menggunakan generic programming. Nah, kemudian saya akan membuat tampilan menggunakan Java Swing seperti halaman login dengan halaman admin. Nah, di tahap terakhir nanti adalah testing untuk memastikan koneksi database berhasil dan semua fitur CRUD berjalan dengan baik. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan struktur projectnya. Di dalam project terdapat beberapa PXX utama, yaitu ada PXX absensi yang berisi karyawan.java dan log absensi. Kelas ini digunakan sebagai representasi data. Nah, yang kedua di sini ada PXX config yang dimana berisi konfigurasi database MongoDB seperti Mongo connection.java dan test koneksi.java. Yang ketiga di sini ada absensi.dao yang berisi base DAO dan generic DAO.java. Bagian ini itu digunakan untuk generic programming dan pengelolaan operasi database. Lalu selanjutnya itu PXX GUI yang dimana berisi tampilan aplikasi seperti admin Java dan login Java. Dan yang selanjutnya yaitu PXX service yang dimana berisi service logic aplikasi. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan fitur CRUD yang telah berhasil dibuat. Nah, pertama saya akan masuk ke halaman admin page. Nah, jika sudah, aplikasi akan masuk ke halaman utama admin, yang dimana di sini ada UI ID, terus ID karyawan, nama karyawan, jabatan. Jabatannya di sini banyak, ada kepala SPPG, ahli gizi, staf administrasi, staf keuangan, koordinator operasional, chef, juru masak, dan asisten dapur. Karena saya di sini absensi SPPG, makanya banyak jabatannya. Nah, di sini juga ada tombol save, update, dan refresh. Di sini juga ada tombol untuk mencari karyawannya. Nah, di sini pertama-tama saya akan memasukkan nama karyawan terlebih dahulu. Namanya Dennis. ID-nya itu 111, terserah mau berapa. Lalu di sini sebagai kepala SPPG, lalu klik save. Nah, di sini akan muncul yaitu dengan nama Dennis, ID karyawannya itu 123 sesuai dengan ID karyawan di sini. Lalu jabatannya juga sesuai dengan di sini juga yaitu kepala SPPG.
Nah, di sini juga bisa kita edit. Kita klik edit. Nah, ketika ketika kita klik edit, di sini kita bisa ganti namanya. Misal kita ganti Dodo, lalu UID-nya ganti 155. Lalu di sini kita ganti jadi save. Nah, kita sudah kita ganti, kita klik update. Nah, di sini akan berubah otomatis, yaitu dengan berubah dengan nama Dodo, ID karyawan yang awalnya 111, jadi jabatannya di sini menjadi chef yang awalnya kepala SPPG. Nah, lalu saya di sini ingin menambah karyawan. Di sini Bowo dengan jabatannya itu driver. Lalu di sini UID-nya itu 0089, ID-nya itu. Nah, lalu di sini klik save. Nah, di sini akan muncul yaitu nama Bowo, ID-nya itu 76775 sesuai dengan ini, dan jabatannya driver juga. Nah, misal kita ingin mencari Dodo. Dodo. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini akan muncul nama Dodo. Hanya nama Dodo saja ya. Misal kita ingin mencari tadi namanya Joko. Lalu tekan enter. Kita mencari Bowo. Tekan enter. Nah, di sini akan muncul namanya Bowo. Lalu kita bisa klik refresh. Nah, misal ada nama yang ingin kita hapus, kita bisa klik delete untuk hapus. Lalu di sini ada pop-up apakah Anda ingin menyimpan. Ya, hapus. Lalu data karyawan berhasil dihapus. Nah, seperti itu demonstrasi dari saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa kode program utama. Yang pertama yaitu koneksi MongoDB. Nah, pada bagian file mongoconnection.java terdapat kode untuk menghubungkan aplikasi dengan MongoDB. Nah, di bagian ini terdapat Mongo class, Mongo client. Nah, Mongo client ini itu digunakan untuk membuat koneksi database. Kemudian di sini ada nah, di sini ada Git base, Git database. Nah, yang ini itu digunakan agar seluruh kelas dapat mengakses database dengan lebih mudah. Lalu kita ke tes koneksi di sini. Nah, pada file teks koneksi.java ini digunakan untuk memastikan koneksi MongoDB berhasil atau tidaknya. Jika koneksi berhasil, maka program akan menampilkan pesan sukses. Lalu kita ke GUI login dan admin. Nah, pada login.java dan admin.java terdapat kode tampilan Java Swing. Nah, bagian ini itu mengatur tombol form, input, tabel data, dan event ketika tombol ditekan. Lalu kita ke PackX service. Nah, pada PackX service ini terdapat logik aplikasi seperti pengolahan data dan pemanggilan fungsi TAO. Nah, dengan adanya service, kode menjadi lebih rapi dan mudah untuk dikembangkan.
Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang generic programming yang menjadi salah satu bagian penting di aplikasi ini. Generic programming digunakan agar kode dapat digunakan kembali untuk berbagai tipe data tanpa harus membuat kode yang sama berulang kali. Nah, implementasi generic programmingnya terdapat pada base DAO dan generic DAO. Nah, pada generic DAO ini terdapat public class generic IC DAO. Ini public class. Nah, huruf D ini itu menunjukkan bahwa kelas ini dapat digunakan untuk berbagai tipe objek. Artinya, satu kelas DAO dapat digunakan untuk banyak data seperti data karyawan, data absen, dan data lainnya. Nah, tanpa harus membuat DAO baru untuk setiap kelas. Nah, keuntungan pengguna Generic Programming ini yaitu eh, lebih efisien, mengurangi duplikasi kode, dan lebih mudah maintenance. Nah, kemudian di base DAO.java ini itu terdapat metode umum seperti save, update, dan delete. Metode tersebut dapat dipakai oleh semua entity. Nah, jadi aplikasi ini berhasil mengimplementasikan design thinking, CRUD berbasis MongoDB, Java Swing sebagai GUI, Generic Programming menggunakan Generic DAO, dan struktur project yang modular. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.